Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, berjumpa kembali. Kita akan sambung dengan dimensi roh ke-11 ya. Ini sambungan dari dimensi roh yang ke-10. Itu putrinya yang sakit, di mana ada orang gangguan jiwa, disembuhkan, judulnya seperti itu. Nah, ini orang tuanya, papanya ya. Dan kita akan sambung dimensi roh yang ke-11. Sebelumnya kita berdoa dulu sejenak ya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau dimensi roh terus bersambung, di mana kesaksian hidup plus firman Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan Engkau berkarya, Engkau dimulia-muliakan, sucikan kami, kuduskan juga yang nonton di rumah malam ini Tuhan, biar sungguh-sungguh kami boleh dapat berkat oleh karenanya. Karena Engkau berkarya melalui hamba-Mu dan pakai hamba-Mu saat ini untuk memberitakan, mengabarkan. Kami di rumah PSBB, kami lihat supaya rohani kami maju karena ada fakta realita yang Engkau kerjakan untuk jemaat-Mu, untuk ciptaan-Mu, di mana kami mau dengar sebentar saksi firman. Terima kasih Tuhan, Kau sudah sucikan, kuduskan kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, supaya memperoleh berkat yang dahsyat, tidak sia-sia, dan kami boleh lakukan firman Tuhan, seperti Engkau setuju mau Tuhan kami lakukan firman Tuhan. Ampuni segala kelemahan, kekurangan kami, dan kami boleh bertemu dengan firman-Mu yang kudus ini. Dalam nama Juru Selamat dunia kami berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Selamat malam ya, terima kasih ya. Kita mau lihat dimensi roh yang ke-11 ini, sambungan daripada yang ke-10. Kalau Ibu Bapak bisa ingat bahwa ada gangguan kejiwaan, disembuhkan sama Tuhan Yesus. Nah, ini putrinya itu sembuh, yang dari lantai 2 turun dengan tanpa busana, ditangkap sama security di rumahnya, bukan security dari tengah jalan maksudnya, CRT, RW bukan, di rumahnya ada security, jam 5 pagi. Jadi itu benar-benar sudah lupa ingatan ya, tapi satu kali berdoa, sembuh total, dan bahkan kami bertemu kembali beberapa tahun kemudian, sudah dari Palembang pindah ke Jakarta, dan itu sudah disembuhkan dan kami jumpa lagi normal kembali. Dan puji nama Tuhan, sekarang sambungannya adalah orang tuanya papanya itu mau jumpa dengan saya bersama dengan Ibu Dahlia Sitompul. Halo Ibu Dahlia Sitompul, ini lagi ada kesaksian firman di YouTube yang kita dikirim sama Tuhan untuk melayani ibu yang lagi gangguan jiwa, disembuhkan. Dan biar juga kalau ada penonton, ada satu penonton yang taruh di kolom komentar bahwa tidak percaya begitu ya, dan bisa jumpa dengan saya dari telepon. Dan ini dia saksi juga, di mana sekretaris saya adalah Ibu Dahlia Sitompul. Berdua dengan Ibu Dahlia Sitompul, kami ke Palembang. Jadi ini kisah di mana tangan yang berlubang paku itu yang menyembuhkan. Bukan saya, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan Yesus Kristus. Ini sambungannya, yang nonton nanti yang tidak percaya, dan kita akan sambung kembali. Kalau kesaksian itu tidak bisa dikatakan tidak percaya karena kejadian, kenyataan ya. Dan kita lihat di sini ada orang tuanya mau ketemu saya, katanya. Saya pikir saya minta izin kepada suami dari Jakarta ke Palembang, berangkat jam 2 siang dengan pesawat, besok pagi ya pulang sudah. Ternyata orang ibu itu sudah sembuh. Kami diminta lagi untuk orang tuanya datang, katanya. Kami datang, saya telepon kepada suami bahwa tidak mungkin pulang karena ada sambungannya
orang tuanya nih minta ketemu. Saya pikir cuman ketemu, saudara kasih. Waktu kita datang ke sana, ke rumah orang tuanya, papanya, lagi duduk di kursi roda. Duduk di kursi roda, lalu ada lagi di sebelah kirinya, bungkusan. Nah itu diserahkan keris, batu-batu, jimat-jimat lah pokoknya begitu. Besar sekali, kantongan hitam. Dan waktu saya lihat, oh orang tuanya lagi stroke. Saya tanya, berapa lama Pak? Itu om apa tante, saya lupa panggilnya ya. Cek gitu loh. Berapa lama sudah? 1 tahun. Kata, 1 tahun saya, kata dokter Singapura saya tidak bisa sembuh, katanya begitu. Saya bilang, oh ya, kata dokter ya, kata orang ya, mau nggak kita lihat firman Tuhan? Tuhan bisa menyembuhkan loh, saya bilang. Kata Tuhan, kalau Tuhan katakan sembuh, pasti sembuh, saya bilang begitu. Mau, katanya. Saya tanya, itu apa di bawah? Itu jimat-jimat semuanya suruh buang. Sama siapa? Sama menantu, katanya. Jadi yang jiwanya terganggu itu punya suami, dia kasih tahu mertuanya. Ternyata si om ini, si Encek ini, dia mau begitu. Saya bilang jangan kata orang, nanti bisa bisa salah paham. Masih mau jimat-jimatnya ada, kita lihat yuk, lihat firman Tuhan. Saya bilang begitu, kita lihat firman Tuhan, kita kasih firman Tuhan, dia mengerti. Lalu sekarang kalau sudah serahkan apa yang Tuhan tidak suka, jimat-jimat ya, keris, batu-batuan, banyaklah pokoknya. Kalau sudah diserahkan dan Tuhan Yesus Kristus disenangkan, karena kenapa disenangkan? Karena Bapa di sorga ciptakan kita, saudara kasih. Ciptakan kita. Kalau kita itu sesat, bukan menyembah kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mau jadi apa? Setelah diserahkan itu semuanya, lalu saya berdoa kembali. Saya berdoa kembali untuk lihat firman Tuhan ada kesembuhan. Lalu firman Tuhan ada buang-buang barang tumpas yang Tuhan tidak suka, ya. Kekejian bagi Tuhan, kata firman Tuhan. Serem, saudara kasih kata-katanya ya. Tidak suka kalau ada seperti itu, karena kita ingatnya selalu kepada barang-barang itu yang bisa menolong kita. Padahal bukan. Napas nyawa kita itu Tuhan yang punya. Jadi akhirnya om itu cek itu katakan ya begitu. Lalu saya bilang, kan om belum cek gitu ya, belum pernah ke gereja ya. Ada lagu loh, saya bilang. Karena kalau pujian dia tidak mengerti, jadi saya bilang ada lagu. Lagunya begini, saya bilang. Langsung saya puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Hati susah jadi makan obat. Saya lagu itu ulang lagi, entar saya nyanyikan lagi itu pujian. Jadi lucu ya, kan bukan kalau hati susah jadi makan obat begitu, kan bukan begitu. Itu Encek, itu om langsung nangis, nangis. Berarti hatinya bapak atau om atau Encek ini lagi susah nih, saya bilang. Iya, katanya sambil nangis begitu. Saya sudah lama nih, itu kan duduk di kursi roda. Istrinya lagi berdiri di sebelah kanan. Iya, katanya saya sama istri saya tuh sudah tidak bicara lama, katanya begitu. Kenapa? Ya pokoknya ada clash lah ya, selisih paham. Jadi saya tidak bicara sudah sama istri, katanya. Oh ya, buka lagi firman Tuhan. Kasih lihat firman Tuhan semuanya. Saya bacakan ya. Langsung dia nangis dua-duanya. Saya ambil tangan istrinya, saya ambil tangan suaminya. Lalu Encek sama Encim ini saya jadiin satu, begitu saya berdoa. Dan waktu berdoa, dia rangkul-rangkulan, saudara kasih. Biasa kan kalau itu di barat ya,
di luar negeri begitu. Tapi kalau di Jakarta tuh jarang ya ketemu encek sama encim, lalu enggak, maafin gue ya, gue yang salah katanya gitu. Karena sudah kasih firman Tuhan. Tapi si encim bilang lagi, enggak, usap-usap suaminya di belakang punggungnya. Enggak, sorry ya, maafin ya, gue yang salah katanya. Si encek tetap juga, enggak, gue yang salah katanya. Bayangkan saudara kasih, firman Allah dahsyat. Lagi marah tidak bisa bicara, tidak bicara, bisa bicara. Lalu tanpa disuruh dikatakan, maaf ya, gue yang salah. Enggak, gue yang salah katanya. Oh, dahsyat sekali, senang sekali, sukacita. Lalu selesai itu, saya katakan bahwa kalau barang tumpas yang Tuhan tidak suka itu diserahkan kepada Tuhan, berarti kan mau menyembah kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga, ya. Saya terangkan semuanya pelan-pelan sama si Om Encek ini. Lalu saya bilang, mau sembuh nggak? Mau katanya. Tapi dokter bilang tidak bisa sembuh katanya. Bisa nih, ada ayatnya lagi. Kasih lagi firman Tuhan, ayatnya. Langsung, oke? Encek mau, Om mau, jalan, mau katanya. Saya kasih kode sama yang panitia yang undang saya dari GPDI, langsung saya bilang pegang sebelah kanan, saya sebelah kiri. Ayo Om, ayo cek, kita jalan yuk. Mau katanya. Oke. Belum pernah sebut haleluya ya. Coba ngomong haleluya, haleluya katanya. Puji Tuhan ya. Oke. Langsung kita teng-teng nih. Satu kanan saya, satu kanan Bapak Pendeta yang lain. Kami berenam datang dari Palembang 4. Saya dengan Ibu Dahlia Sitompul berdua. Jadi kita 6 orang. Termasuk mantunya. Akhirnya kita gendeng sana. 1 tahun orang tidak jalan terus sih. Sudah tidak ada pengharapan. Dokter bilang tidak bisa jalan. Dia tidak bisa jalan. Langsung saya bilang, ayo sebut Om, cek. Dalam nama Yesus, haleluya. Oh, dia angkat kakinya, haleluya, haleluya. 8 meter atau 10 meter di ruang tamu itu. Langsung saya bilang, balik lagi ya Om ya, ya cek ya, balik ya. Iya katanya. Langsung saya kasih kode lagi sama Bapak Pendeta, tolong supaya jangan dipegang, dilepas, kita jaga. Kalau dia jatuh kita tangkap begitu loh. Nggak usah pegang lagi, ketiaknya nggak usah. Saya juga tidak. Ayo Om, jalan Om. Ayo cek, jalan. Haleluya. Gemeter-gemeter. Haleluya. Haleluya. Suruh duduk kembali. Dan cek itu, Om itu bisa jalan terus. Kalau barang tumpas yang Tuhan tidak suka, diserahkan, sukacita dari sorga turun. Kesembuhan turun. Detik itu kami berenam nangis semuanya. Sincek apalagi, cendolnya nih, nangis. Istrinya nangis begitu, karena sembuh total. Jadi untuk yang viewers yang tulis di kolom komentar tidak percaya, harus percaya, ini kesaksian hidup. Ya, jadi akhirnya putrinya selesai sembuh dan orang tuanya, papanya ini juga sembuh total. Dia bisa jalan kembali. Dan biarlah kita mau lihat, katakan, yes Tuhan. Hore, semuanya pada nangis, tapi ketawa, senang gitu kan. Nah, kita mau lihat sekarang, kok bisa begitu ya Bu? Kenapa bisa begitu? Karena firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita percaya dengan iman. Yesus dahsyat. Yesus dokter dari segala dokter, dia menyembuhkan, dan kita harus percaya firman Tuhan. Akhirnya kita mau lihat di sini bahwa Kisah Rasul 13 ayat 47, bukan kesaksian saja, kesaksian ada firmannya ya. Kesaksian firman Kisah Rasul 13 ayat 47 mengatakan 47 Kisah Rasul 13 ya, sorry
Kisah Rasul 13 ayat 47. Bukan ya, 13:47. Kok salah sih? 13:47. Oke, ada kesalahan di sini. Kita langsung saja. Kisah Rasul 14. Kisah Rasul 14. Salah juga kok. Maaf, saudara kasih. Kisah para Rasul. Oh, ini Korintus. Aduh. Kisah para Rasul. Maaf, saudara kasih. Tunggu sebentar ya. Kisah para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Ada tertulis firman-Nya di sini. Yang tidak mengenal Allah, kita menjadi Tuhan utus untuk membawa keselamatan. Lalu Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai dengan 10. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ini di Listra, bahkan dari lahir lumpuh, lemah, tidak bisa berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Haleluya. Jadi hati-hati, memang kalau KKR besar-besaran ya, orang lagi goyang, imannya lagi kosong, tapi melalui hamba Tuhan yang beriman, dia disembuhkan. Tapi sebenarnya itu bisa sementara nanti. Kita akan lihat di sini bahwa Rasul Paulus menatap dia yang tadinya lumpuh dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Berarti kita harus punya iman dan disembuhkan. Kayak tadi yang Om atau Encek tadi, dia serahkan dulu barang-barang tumpas yang Tuhan tidak suka. Berarti dia punya iman. Padahal belum ketemu saya juga, belum ada yang injili. Dia serahkan semuanya, dia beriman, dikasih firman Tuhan, kesembuhan datang. Haleluya, ya. Jadi kita lihat di sini 10 ayat 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ini lebih ekstrim lagi ya. Cuma dikatakan dia lari-lari bolak-balik begitu. Nah, kita ambil sincek satu saya, satu pendeta, dan jalan itu 8 sampai 10 meter, balik lagi di sana. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa kalau kita percaya firman-Nya, satu keluarga itu lagi susah, lagi menderita, orang tuanya tidak bicara, lalu stroke, ke Singapura juga tidak bisa sembuh kata dokter, lalu putrinya lalu ada gangguan jiwa sampai tanpa busana dari lantai 2 turun. Saudara kasih, biar banyak uang sekalipun itu diperlukan damai sejahtera. Di firman Tuhan ada tertulis bahwa Yesus adalah Raja Damai. Haleluya. Jadi melalui sakit penyakit ya, melalui sesat salah dia menyembah kepada yang lain, dan setelah diberitahu dia sembah kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disembuhkan dua-duanya. Nah, itu sekian 8 atau 6 atau 10 tahun kami jumpa di Hotel Highlight di Jakarta ya, daerah Tanjung Priok di sana, dan jumpa dengan ibu itu. Tuhan baik.
Jadi kami melayani dan jumpa dia sudah pindah ke Jakarta dan ketemu ibu itu. Saya tidak lihat dia, Ibu Dahlia Sitompul, Saspera, ini loh katanya. Siapa ya? Saya bilang karena sudah terlalu banyak ya jemaat. Saya lupa lagi begitu. Lagi makan meja besar sekali, banyak sekali penuh. Itu berapa 1.000 orang kali. Lalu saya bilang, siapa ya? Ingatkan saya. Itu loh yang kita ke Palembang, yang sembuh ibu ini turun dari lantai 2. Oh iya, saya bilang begitu. Puji nama Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang tidak percaya, menantang saya dengan cara yang tidak sopan, ini kembali ada orang tuanya yang disembuhkan total daripada lumpuh, stroke. Bukan Ibu Vera, tapi Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya dahsyat dan dia menyembuhkan. Biarlah yang tidak percaya satu orang itu ngeyel sekali ya, dan biar dengar kembali. Mungkin Anda bisa marah, tidak apa-apa. Saya cuma bersaksi saja. Bersaksi itu kesaksian tidak bisa digugat, tidak bisa aneh-aneh, dicela, tidak bisa. Mau minta buktinya, saksinya, kami juga bisa buktikan. Mari telepon saya, jumpa. Nah, kita akan berjumpa nanti, oke? Jadi rupanya ternyata Anda mempunyai orang, family atau siapa, tidak dibilang, ada yang gangguan jiwa. Coba sembuhkan katanya. Saya kasih 100 juta. Ini di YouTube loh, ya. Saya tidak bohong. Jadi Anda tantang saya seperti itu. Kita jumpa dulu aja, bukan 100 jutanya, bukan ya. Supaya Anda percaya. Masih muda loh, saya lihat paling 20-an umurnya. Jadi mari kita berjumpa dengan kasih Tuhan. Mau dengar firman Tuhan, mau dengar pengajaran, oke. Jangan lupa, jangan diingat-ingat itu, lupakan 100 jutanya ya. Biar Anda diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah engkau. Kalau tidak percaya putrinya sembuh, orang tuanya jalan langsung. Terima kasih. Diberkatilah Anda yang tidak percaya dan menantang dengan kata-kata kasar, tidak apa-apa. Karena ini kesaksian hidup. Amin. Biarlah jemaat yang nonton video ini, kita berdoa. Siapa tahu ada seperti yang tadi itu mau bawa. Kalau saya bawa orang yang gila itu juga nanti sembuhkan. Kalau bisa sembuh 100 juta begitu. Jadi saya bilang sayang, kasihan sekali ya. Mari kita berdoa. Siapa tahu ada yang diperlukan apa saja, bukan yang sakit jiwa, bukan yang lumpuh, yang lain pun semuanya. Tuhan mampu dan mau tolong kita asal kita percaya kepada firman-Nya. Yuk, mari kita berdoa, angkat tangan, tutup mata. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau beracara Tuhan Yesus kepada semua penonton. Ini kesaksian bukan hamba yang buat, tapi Engkau yang buat Tuhan Yesus. Tangan yang berlubang paku itu, yang buat, yang lawat, yang jamah putri dan orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita bisa menyampaikan berita kabar sukacita ini, supaya banyak yang nonton di rumah itu boleh dibangkitkan imannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah Tuhan, ini dia kami. Engkau berkati kami di rumah lagi PSBB hari pertama ini. Kami percaya Engkau, kami minta tolong Engkau datang ke rumah kami. Lawat jamah semuanya yang nonton ini Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya, kami minta, kami dapatkan itu. Di dalam nama Juru Selamat dunia kami berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.